Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Hendriani, mahasiswa PPG PAI Batch 4, yaitu tahun 2025-2026 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor NIM 525211656 yang pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah PUI Maja yang berlokasi di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, yaitu pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 11 IPS 3 dengan materi kajian tasawuf dalam Islam dengan judul yang paling spesifiknya yaitu adalah kajian ilmu tasawuf dan tantangan dunia modern. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Tuhan biasa Allah. Biasanya, nah untuk hari ini kita akan belajar akidah. Cuman sebelum itu nanti Bapak akan absen dulu, tapi nanti kita mulai berdoa dulu. Mana kayaknya oke, bikin doa dulu silahkan Pak. Sebelum belajar, kalau saya langsung ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan dan waktu. Di sana aku berdiri dan menuliku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ilmu negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangsa Indonesia Indonesia yang merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Bapak. Yang ada sekolah siapa? Aji. Haji. Aji Alfa. Alfa. Raja Stefano Alfa. Stefano Alfa. Raja Alfa. Raja Alfa. Dava Alfi Alfa. Dava Dava Alfa Alfi Alfa.
Ini kan baru pertama kali kita masuk. Ini seharusnya pembelajaran tasawuf itu di akhir kalau biasanya Bapak. Cuman karena ini pembelajaran tasawuf itu lumayan materinya, jadi Bapak dipindahkan ke awal. Biar apa Pak? Biar lebih luas. Karena ini luas pembahasannya. Oke, Bapak akan coba menjelaskan dulu. Sebelumnya sudah Bapak share di YouTube. Tinggal nanti kalian untuk belajar lebih dalam lagi. Pembelajaran yang harus kalian capai ketika pembelajaran tasawuf. Ayat 4. Nomor Pak, atau apa saja Pak yang pertama? Nah, kalian harus yang pertama menghayati ajaran tasawuf untuk memperkuat keimanan dan membiasakan penerapan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Itu harus dicapai ketika pembelajaran ini selesai. Yang kedua, menganalisis pengertian kedudukan sejarah tasawuf serta mengetahui tokoh-tokoh tasawuf atau sufi. Berarti kalian harus memahami yang di garis bawah itu. Ya, dulu menyajikan pengertian. Nah, itu masih campur paut antara 2 dan 3. Jadi kalian harus paham. Ini juga satu pautan. Anu keempat, ini yang akan menjadi bahan pembelajaran kita hari ini, tantangan dan perkembangan tasawuf dalam dunia modern. Ini kita akan fokus membahas di sini. Sama di sini. Paham? Ini nanti diperinci lagi. Coba Pak Kakek dibacakan dulu. Kata ini. Ya, satu, menghayati tasawuf lebih dalam. Untuk menghayati dan dalam tasawuf fokus dalam membersihkan diri dari sifat adalah menghiasi diri atau disebut juga ta'akali dengan alam mulia seperti ikhlas, sabar, dan tawakal serta memperdalam ibadah melalui zikir, tafakur, dan mengikuti bimbingan terus spiritual. Jadi mencapai peningkatan ikat atau tajalil dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cinta ilahi atau mahabbah dan surut dari dunia. Kebanyakan gini, orang seperti maka dimakan itu tirakat. Itu bukan kurang minta karoman tadi, tapi kurang mahabbah kagusti Allah menurut rasa mau. Harus seperti itu. Paham sampai dia? Kita lanjut bagian kedua. Nah ini pengertian tasawuf. Ada safa, ada satu, ada filosofi, ada sifat dan suci. Nah ini terbagi menjadi 5. Ini beda-beda. Pak ayat tasawuf berhubungan apa? Menyucikan jiwa, menyucikan hati duniawi. Jadi hidup di dunia itu bukan patokan tujuan, tapi Allah tujuan. Itu dia mau hanya perantara kumpul jalan. Belum tarik deh, karena udah fokus dengan kamu mah semangat, semangat. Mau dikasih skripsi lah. Awal bapak kebukaan 2 kali berarti udah jauh semua. Semangat. Kita percobaan. Semangat. 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 Tasawuf dalam Islam. Kedudukan tasawuf dalam Islam ini di sini mempunyai kedudukan yang besar, realitas yang agung, kemanfaatan yang menyeluruh. Tasawuf bagaikan cahaya yang bersinar sebagai buah lamun yang matang. Nah, coba bahasa-bahasanya bahasa cinta mungkin. Ya,
jadi jerot karena non lebih dekatnya dengan Tuhan Gusti Allah. Pak, kunaon Pak, orang-orang yang ada modelan kecil. Terus kunaon Pak, mereka itu pakainya seperti dia. Nah, hal yang paling penting dari seorang sufi, dia itu memakai baju dari kain wol. Ya, dari kain wol dipakai baju, terus tidak punya tempat tinggal. Mereka bukan kalau tidur bila serabis sampai masjid. Nah, itu tak benar. Karena apa? Tidak dulu ya. Bercinta ke dunia. Jadi kayaknya pikiran ada puisi. Di sini jelas menjelaskan istilah sufi dan tasawuf sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Nah, jadi di kalangan para sejarawan Awal, istilah tasawuf itu masih jadi perdebatan. Dia di mana ambil kata tasawuf kalau bisa ayat sufi seperti itu. Ya, paham sampai itu? Ada pertanyaan? Oke, nanti ada sesi pertanyaan. Nah, ini kita lanjut. Yang paling terkenal yaitu Ibnu Khaldun. Di sini nggak ada karyanya ya. Ibnu Khaldun ini seorang sufi dan sejarawan Muslim. Kalian kalau di kelas itu ada buku yang Khaldun. Nah, itu buku yang paling legendaris dan paling terkenal karena itu sudah lama, yaitu seorang sejarah berikut seorang sufi terkenal. Pengajian di kolong jembatan tiap Jumat Sabtu jam 14 sampai 17. Bapak paling menarik dengan orang ini, yaitu seorang youtuber. Dia mengajarkan agama kepada anak-anak. Di dalamnya juga dia mengajarkan tasawuf dan hakikat. Jalaluddin Rumi itu paling terkenal dengan puisi, makanya psikologi bekerja jatuh cinta. Bacaan tentang buku Jalaluddin Rumi bagus, Al-Falaj, Mystikus Martir. Ilmu paling dikasih bapak kenal karena dunia permistikan. Nah, seperti itu. Al-Falaj ini kalau di Indonesia-nya sama dengan Syekh Siti Jenar. Di sini ada Rabiah Al-Adawiyah. Ini suka dijelaskan di stream video di YouTube sama di TikTok karena ada Rabiah Al-Adawiyah itu paling ya, ini tentang teori Sintarillah. Ini sama berarti seperti Jalaluddin Rumi. Sementara di Nusantara tokoh seperti Hamzah Mansuri, Abdul Asim Jili, Samsudin As-Sumatrani dan Hamzah. Ini orang-orang Sumatera. Nanti kalau kalian kuliah di jurusan sejarah atau di jurusan tasawuf psikoterapi, pasti ini nama-nama ini sudah asing. Dia tokoh Muslim yang paling terkenal. Seperti ini. Tasawuf pada umumnya digunakan seseorang untuk menempuh jalan spiritual agar semakin dekat dengan Allah melalui proses pensucian jiwa atau sering disebut dengan kajian an-nafs dalam tasawuf akhlaki. Namun di zaman sekarang ini tasawuf dapat dijadikan sebagai metode penyembuhan. Metode penyembuhan itu asal psikoterapi. Namun kalian ada boleh terapi tak? Pak, di mana Pak jurusan apa banyak? Di Bandung, di Cirebon, di Jakarta, pokoknya semua universitas negeri yang Islam itu pasti ada jurusannya. Ada pertanyaan? Oke. Kita akan nonton video dulu.
Lihat kompleks Di sebuah zaman ketika akal manusia dijunjung setinggi-tinggi, namun hati dibiarkan merana dalam kegelapan. Di tengah gemilang kejayaan peradaban Islam, bergolak pertarungan dahsyat antara rasionalitas yang tidak menguasai segalanya dan wahyu yang menuntut ketundukan. Di panggung inilah seorang imam brilian tampil, bukan sebagai penentang akal, tapi sebagai penjaga keseimbangan. Namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Dia mengguncang dunia dengan seruannya, gunakan akalmu, tapi jangan kau korbankan wahyu di altar logika. Abad ke-11 Masehi, Baghdad pusat peradaban Islam masih bergejolak oleh tulisan filsafat dunia. Karya Aristoteles dan Plato yang telah diterjemahkan sejak era keemasan Abbasiyah memicu perdebatan sengit akal dan bukan sebagai hakim tertinggi, bahkan untuk mengungkap rahasia yang dianut. Ya. Tahu yang jelas gimana ya, soalnya belum mendengar. belum berdebat tentang tasawuf. Oke, Bapak akan jelaskan. Yang dimaksud tasawuf itu kan ada dari bahasa dan ada dari istilah. Kalau dari bahasa berarti samsok, ya. Kalau dari istilahnya nanti ada lagi. Nah, jadi istilah tasawuf itu apa? Ini adalah jalan menuju Tuhan. Tuhan sarana Tuhan dekat Gusti Allah. Jadi pembelajaran Tuhan sarana berpindah hati. Karena di dalam tasawuf ini nanti ada makom-makom. Makom-makom itu jalan-jalanan. Jadi minimal ayat gerbang masuk adalah terus gerbang masuk ayat terpena bisa nanti kalau gerbang masuk. Oke, terakhir. Oke, ada lagi? Oke. Kalau contoh tasawuf di sehari-hari bagaimana Pak? Oke, nah, contoh tasawuf sehari-hari. Cara agar kita dekat dengan Tuhan itu adalah penyucian hati dan penyucian jiwa. Jadi berarti dulu membersihkan pemikiran, membersihkan hati. Jadi caranya apa? Akhlakul karimah itu harus terjaga. Jujur, sabar, tawakal, sebagainya. Dibagi kelompoknya sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Yang 5 kelompok. Ada 5 kelompok kan? Oke, ini aja. Ini kan ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan, cuma kelompoknya ada 5. Bapak dikasih waktu untuk menjawab 15 menit. Harus menjawab semua. Nanti untuk presentasi berarti kelompok 1 menjelaskan nomor 1, kelompok 2 menjelaskan nomor 2 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Kerjakan dulu. Berarti yang mulai dari buku, yang nanti satu orang ada yang menjelaskan. Itu kasih nama kelompoknya di atas kelompok berapa, terus namanya sama-sama baik. Jangan keluar. Iya udah. Nah, yang mau maju siapa? Siapa? Oh, Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 PDT sama Aska mau mempresentasikan
tentang tasawuf menurut para ahli, tujuan utamanya serta perbedaan mendasar antara tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki. Jadi tasawuf menurut para ahli adalah ilmu untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah melalui latihan spiritual atau riyadzah, pembersihan hati dari sifat tercela atau takhali, pembiasan diri dengan sifat puji dan alih. Tujuan utamanya, tasawuf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesadaran spiritual yang tinggi. Salah satu tujuannya adalah mencapai makrifat Allah atau mengetahui tentang Tuhan dan mengetahui apa yang dimaksud dengan maya dari Allah. Sedangkan dengan konsep ini dalam konsep Tuhan setiap Tuhan dan sebutkan yang berkaitan dengannya. Sebenarnya secara bahasa maka berarti hancur, musnah atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang nilai atau kebaikan dalam pancasila Indonesia. Ini adalah soal esai dari ini nomor 2. Soalnya uraian secara mendalam konsep makamat dan aswal dalam tasawuf. Berikan contoh masing-masing dan jelaskan bagaimana keduanya saling berkaitan dalam perjalanan spiritual seorang suci. Kami perwakilan dari kelompok 4 dan akan menjelaskan tentang diskusikan peran penting model saya dalam mengembangkan tasawuf Indonesia, terutama terkait kekayaannya dalam menyelesaikan tasawuf dalam syariat. Imam Al-Ghazali memiliki peran yang sangat krusial dalam mengembangkan tasawuf Indonesia, terutama dalam saya Bilkis dari perwakilan kelompok 1 mau bertanya, apa yang dilakukan Al-Ghazali dalam mengembangkan tasawufnya? Kelompok lain juga sama ini, harus berpikir. Jawab terus. Kalau nanti itu kita jawab, boleh disangka oleh kelompok lain. Oke, silakan. Jadi menjawab pertanyaan dari Bilkis dari kelompok Al-Ghazali hanya berkaitan mengaku dengan diri bagaimana menjadi akhirnya dalam sebagai supir selama 10 tahun. Kali ini ia lakukan untuk memastikan bahwa satu dari jalan kebenaran bisa dirasakan secara langsung yang menunjukkan secara perbedaan antara. Gimana nih, puas? Jadi itu kesimpulannya Al-Ghazali itu mengembangkannya dengan cara menjadi musafir, bukan? Oke, ini mulai hidup. Di sini kan pertanyaannya peran tasawuf dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia dalam strategi penyebaran Islam yang damai dan adaptif terhadap budaya lokal. Berarti jawabannya di sini sudah diuraikan oleh mereka. Kenapa Bilkis dari penelitian kelompok itu menanyakan peran Al-Ghazali, sedangkan di sini yang penting hanya saja peran tasawufnya. Karena mungkin kalau secara pribadi akan berbeda gitu. Kejadian mengganggu juga Boleh. jadi kan saya maksud dari klien saya tuh cuma pengen tahu apa yang dilakukan Al-Ghazali dalam mengembangkan tasawufnya, seperti apa yang dilakukan dalam sehari-harinya dengan cara apa, seperti apa. Jadi kita dia ada yang bilang kayak dengan cara musafir, oh jadi kayak gitu musafir. Jadi Ya, dibilangkan itu kan berarti sudah disebutkan ya dengan cara musafir. Terus kenapa ada pertanyaan kayak pengen jawaban yang lebih pas lagi gitu kan, tadi pertanyaan apa jawabannya sudah pas, jadi pertanyaan lagi ini pas apa belum? Oh, berarti ada seharusnya pendapatannya yang lebih spesifiknya lagi, bukan malah membingungkan dan keluar dari konteks yang sudah dijelaskan oleh mereka. Oh, jadi saya salah. Ya, terima
Ya. Oke, ada tanggapan dari kelompoknya? Izin, saya untuk apakah pertanyaan yang itu harus dijawab? Udah puas sih? Puas banget? Puas banget. Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Gak ada. Oke, kasih semangat. Ya, kalau itu masih di tempat duduknya itu. Kan kemarin itu Bapak udah dikasih selembaran dia soal. Ya, nanti sekarang kita samakan dulu, langsung diperiksa. Nanti Bapak yang terakhir disimpulkan gitu ya. Oke, silakan. Udah diisi semua belum? Oke, isi dulu soalnya. Di open periksanya. Anu salah cakra gue. Nomor 1 jawabannya apa? C. Nomor 1 ilmu yang bekerja. Nomornya cek. Nomor 1 jawabannya cek. Nomor 2 jawabannya apa? D. Ya. D. Nomor 3 sifat tercela majmumah dalam tasawuf. Jawabannya D. Ya, betul. Nomor 4 sifat terpuji dalam tasawuf. Jawabannya jawabannya B. Makroman. Nomor 5 contoh perilaku tasawuf sehari-hari, yaitu menjaga sholat malam atau tahajud dan bersedekah. Berarti jawabannya C. Nomor 6 tokoh tasawuf dan ulama besar yang terkenal dengan karyanya tentang tasawuf dan fikih, termasuk kitab Ihya Ulumuddin adalah B. Imam Ghazali. Ya. Nomor 7 konsep juhud. Jawabannya C. Tidak mencintai dunia. Nomor 8 hubungan akhlak dan tasawuf. Nomor 8 ini jawabannya B. Nomor 9 fokus pada kebahagiaan di akhirat. Jawabannya C. Juhud. Nomor 10 para tokoh sufi mempunyai fokus perbaikan khusus pada ajaran tasawufnya. Jawabannya yaitu E. Memperbaiki akhlak. Oke, berarti yang salahnya berapa, yang benarnya berapa? Kalau benar semua berarti 100. Salah ini berarti 80. Poinnya 2. Silakan kalian nilai dulu di sana, punya teman kalian, nanti dikumpulkan. Oke, sudah dimulai. Nilai dulu, silakan putar dua kelompoknya, simpan mulai. Kelompoknya dikumpulkan. Bertani silat presentasi. Ya. Kalian nanti baca-baca lagi yang sudah Bapak itu. Nanti mulai minggu depan atau minggu depannya lagi, insya-Allah pembelajaran kita akan coba tes di video itu. Kalau pengen kalian semua bisa jadi pekerja.
manfaatkan media sosial, bagaimana caranya itu dia kita tentang belajar tasawuf. Nah, ada pertanyaan atau sudah cukup? Itu saja. Maaf apabila dalam pembelajaran hari ini banyak kata-kata apa yang enak buat kalian. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam